Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini taklim kita membahas tentang Al-Quran, fadilat Al-Quran, dan keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan secara berangsur-angsur, diriwayatkan dengan riwayat mutawatir, dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhir dengan surah An-Nas, yang apabila dibaca maka dianggap ibadah atau al-muta'abbad bitilawatih. Orang yang membaca itu dianggap beribadah, baik paham maupun tidak paham. Keutamaan daripada membaca Al-Quran ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Sepaling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan motivasi kepada kita bahwa awal daripada berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan cara membacanya. Tentu sebelum dipaham, sebelum diamalkan, maka interaksi yang paling dekat adalah dibaca. Nah, maka membacanya ini pun mendapat keutamaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagai pegangan umat Islam, tentu Al-Quran menjadi penting untuk dibaca. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, setelah dia mampu, dia bisa 'allamahu, dia mengajarkannya. Nah, ini juga motivasi kepada kita bagaimana belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran adalah sesuatu yang baik. Bahkan Nabi mengatakan terbaik. Kemudian disebutkan lagi bahwa Ubay pernah berkata, "Ketahuilah bagi orang muslim itu ada benteng. Dan benteng yang kuat itu ada 3. Pertama, masjid. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran." Itulah benteng bagi umat Islam. Ketika masjid ditinggalkan atau zikir kepada Allah tidak pernah diamalkan, Al-Quran tidak pernah dibaca, maka secara tidak langsung dia sedang mengikis, merobohkan bentengnya sendiri. Jadi benteng, kata Ubay, ada 3. Kau bangun benteng dengan rajin ke masjid, kau bangun benteng dengan sering berzikir kepada Allah,
dan bangun bentengmu dengan sering membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran termasuk salah satu yang penting bagi orang muslim sebagai benteng dari berbagai musibah, dari berbagai cobaan, dari berbagai godaan dari luar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang istiqamah mampu setiap hari bisa membaca 10 ayat saja dari Al-Quran, maka dia akan dicatat termasuk orang yang tidak lalai. 10 ayat setiap hari. Nah, ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kitab Tibyan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Quran, summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah Ta'ala." Barang siapa membaca Al-Quran, lalu bersamaan dengan itu dia memandang ada yang lebih utama diberikan selain daripada Al-Quran, faqad istasghara, maka dia sedang meremehkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu sesuatu yang besar. Itu sesuatu yang besar. Yakni hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan bahwasanya anugerah Allah kemampuan membaca Al-Quran, anugerah Allah interaksi dengan Al-Quran adalah nikmat yang diberikan oleh Allah yang mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Baik, kemudian dikisahkan dari Abi Zaid Al-Qayrawani, pengarang kitab Ar-Risalah, bahwa Abi Zaid Al-Qayrawani ini telah memberi kepada guru anaknya yang mengajarkan Al-Quran, gajinya itu tidak tanggung-tanggung 100 dinar. Lalu guru itu berkata, "Aku tidak melakukan sesuatu yang menjadikanku berhak mendapatkan ini, wahai tuanku." Jadi si guru ini merasa minder karena gajinya mengajarkan Al-Quran seharusnya tidak sebesar itu. Apa yang terjadi? Maka Abi Zaid Al-Qayrawani memindahkan anak itu ke guru yang lain sambil berkata, sebenarnya gaji 100 dinar itu sangat sedikit bagi orang yang mengajarkan anakku Al-Quran. Tapi pandangannya terhadap itu sama berarti meremehkan Al-Quran, karena dia anggap apa yang diberikan terlalu besar. Nah, cerita ini memberikan iktibar betapa pandangan kita kepada Al-Quran harus memiliki pandangan yang besar. Orang yang dianugerahkan oleh Allah mampu berinteraksi dengan Al-Quran, dia sedang dianugerahi Allah anugerah yang besar. Azzamahullahu ta'ala, Allah anugerahkan kepada dia anugerah yang besar. Mengajar Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, itu anugerah Allah besar. Sehingga Zaid Al-Qayrawani mengatakan, kalau begitu dia sedang meremehkan Al-Quran, aku pindahkan saja anakku. Dia anggap Al-Quran itu murahan.
Nah, ini betapa Abi Zaid Al-Qayrawani merespon dengan pandangan yang besar terhadap Al-Quran. Diceritakan dari Ahmad bin Hambal, kata beliau, aku melihat Allah dalam mimpi. Wah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau melihat Allah secara nyata, itu ittifaq ulama di dunia tidak bisa. Ketidakbisaannya ini bukan karena Allah tidak mampu dilihat, tapi jasad rohani dan jasmani yang tidak mampu melakukan itu. Tapi bermimpi melihat Allah, kata ulama, sesuatu yang jais mungkin terjadi. Maka aku bertanya, apa jenis ibadah yang paling utama yang bisa mendekatkanku kepada Engkau ya Rabb? Maka Allah berfirman dalam mimpi Ahmad bin Hambal, wahai Ahmad bin Hambal, cara untuk mendekatkan diri dengan aku adalah dengan cara membaca kalamku. Terus kata Ahmad, apakah kalam Allah, Al-Quran itu mesti dipaham? Kata Allah, pendekatan kepada Allah diterima engkau baca Al-Quran, paham atau tidak paham. Jadi luar biasa, ibadah qiraatul Quran, membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat luar biasa, merupakan ibadah taqarrub yang sangat besar di sisi Allah nilainya. Al-Hafiz Imam Abu Amir bin Salah berkata dalam kitab fatwanya, kata beliau, membaca Al-Quran sebuah kemuliaan yang dengannya Allah muliakan manusia. Tidak ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya para malaikat tidak diberikan hal tersebut, dan karena kemuliaan tersebut mereka sangat rakus mendengarkannya dari manusia. Maksudnya, Al-Quran adalah ibadah yang besar dan sesuatu yang paling disenangi oleh para malaikat. Ketika Al-Quran itu dibaca, maka tamak bagi malaikat, sangat senang bagi malaikat untuk mendengarkan kalam-kalam Allah yang dibaca oleh manusia. Semakin banyak orang membaca Al-Quran, semakin banyak malaikat mendekat kepadanya. Ini yang dimaksud adalah malaikat sangat rakus mendengarkan kalam Allah yang dibaca oleh manusia. Bahkan di kitab Tuhfatul Ahbab disebutkan, andaikan lisan Nabi Muhammad tidak berucap dengan Al-Quran, niscaya tidak seorang pun bisa membacanya walaupun satu ayat. Maka jasa daripada Nabi Muhammad SAW kepada kita dengan adanya Al-Quran itu sangat besar. Bahkan dikatakan Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Dia baca Al-Quran bil hal wal maqal. Dia baca Al-Quran, Nabi kita baca Al-Quran bil maqal, dengan ucapan-ucapan yang terucap dari lidah, wal hal, dan akhlak-akhlak yang bersumber dari Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata di dalam kitab Dalailus Sa'ilin, bila kalian menginginkan ilmu, maka sebarkanlah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu orang-orang akhir zaman. Bahkan Al-Habib Abdullah berkata, bawadhib ala darisil Qur'ani fa inna fi tilawatihi al-iksir wa syarh lis-sadr.
Ala innahul bahrul muhitu wa ghairuh minal kutubi anharun tamuddu minal bahar. Tadabbar ma'anihi warattalhu khashi'an tafuzu minal asrari bil kanzi wal dhukhar. Tekunilah mempelajari Al-Quran, karena cukup dengan tilawah, karena engkau sering membaca Al-Quran, itu sudah cukup untuk membuat dadamu menjadi lapang. Ala innal bahrul muhit wa ghairuh minal kutub anharun tamuddu minal bahar. Ketahuilah, lautan-lautan luas daripada kitab-kitab selain daripada Al-Quran adalah sungai yang dialirkan dari lautan Al-Quran tersebut. Tadabbar ma'ani warattilhu khashi'an. Silahkan engkau tadabburkan maknanya, engkau baca secara khusyuk dan hudur. Tafuzu minal asrari bil kanzi wal dhukhar. Maka bersiap-siaplah, kemenangan akan kau peroleh daripada asrar Al-Quran yang kau dapat daripada kanzun, simpanan-simpanan yang terpendam di dalam Al-Quran. Ucapan Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini memberi gambaran betapa agung, mulia, dan besarnya kandungan Al-Quran yang menyimpan ilmu-ilmu yang sangat luas. Bahkan Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail mengatakan, jika hati telah bersih, maka ia tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Ucapan beliau ini memberi gambaran bahwasanya Al-Quran bisa menjadi cerminan hati kita. Semakin bersih hati kita, maka semakin senang, gemar, rindu kita membaca Al-Quran. Tapi semakin kotor, gelap hati kita, maka membaca Al-Quran semakin malas, tidak pernah diteresapi, dan justru menjadi beban. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, aku heran dengan orang yang mengatakan, aku merasa sempit, aku merasa susah, sedangkan dia mempunyai Al-Quran. Jadi kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, orang yang gelisah, kemudian galau, gundah gulana, dia sedang mengabaikan obat yang ada di sampingnya, yaitu Al-Quran. Ada obatnya tapi dia abaikan, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang ingin duduk bersama Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Sayyidina Ja'far Shadiq berkata, barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran, dan barang siapa yang ingin bercakap dengan Allah, hendaknya dia berdoa dan merendahkan diri dalam sujud. Terakhir, kerap kali setan menguasai manusia ketika lalai, sebab kelalaiannya kepada Allah. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Ar-Rahman, maka setan siap untuk yuqayyid, siap untuk menguasai dirinya dan siap menyertainya. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahu dzikrallah. Maka syaitan inilah yang akan menguasai dia dan menyebabkan dia semakin jauh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan qayyid syaitan itu, zikir kepada Allah, diantaranya membaca Al-Quran. Nah, mungkin ini saja taklim kita tentang Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.